Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Lestari, NIM 199.4.13, Prodi Akuntansi S1 kelas A. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, Studi Kasus Pemilik Kendaraan Bermotor di Daerah Kota Makassar. Latar belakang: pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 10 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Salah satu pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya disebut PKB. PKB sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik mesin untuk menggerakkannya dan digunakan untuk transportasi darat. Dari data yang terdapat di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat peningkatan jumlah unit kendaraan bermotor di Kota Makassar tahun 2017 hingga 2018. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniati tahun 2016 yang menyatakan bahwa banyak masyarakat yang enggan untuk membayar PKB karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan, terutama masyarakat menengah ke bawah, yang tidak mengerti mengenai bagaimana tata cara pembayaran pajak, tata cara pelaporan pajak, fungsi dan dana pajak, penyaluran pajak, dan sanksi pajak. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Aryani tahun 2018 diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dan pembayaran PKB yaitu pengetahuan pajak serta kualitas pelayanan pajak. Terdapat pengaruh langsung antara pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PKB. Rumusan masalah: pengaruh pengetahuan pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PKB. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis. Yang pertama, penelitian ini bermanfaat untuk menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan penulis. Yang kedua, sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis dan dalam usaha pengembangan lebih lanjut pada kajian penelitian yang sama dan mungkin dapat mengembangkan variabel-variabel lainnya. Manfaat praktis. Yang pertama, sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah sebagai alat bantu dalam mengevaluasi untuk pengembangan PKB di Kota Makassar. Yang berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi perpustakaan Universitas Negeri Makassar dan sebagai tolak ukur peneliti yang ingin melanjutkan penelitian mengenai pengetahuan dan kualitas pelayanan PKB. Tinjauan pustaka. Pertama, pengetahuan pajak. Kedua, kualitas pelayanan pajak. Ketiga, kesadaran wajib pajak. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan memiliki peran dalam menentukan kesadaran wajib pajak untuk membayar PKB. Wajib pajak yang tahu akan peraturan dan tata cara pembayaran pajak dengan benar, maka akan cenderung memenuhi kewajiban dalam pajak. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan adalah gejala sesuatu diketahui oleh wajib pajak mengenai perpajakan, baik dalam definisi PKB, tarif PKB, dan tata cara pembayaran PKB. Pengertian pajak dan PKB. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Broto Harjo tahun 2013, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai penyaluran rutin supplier. Surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Tarif, tata cara pembayaran dan perhitungan denda PKB. Yang pertama, kendaraan motor pribadi untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5%.
Bagian B, kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif untuk kendaraan pribadi. Yang kedua, kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1%. Yang ketiga, kendaraan milik badan sosial atau keagamaan, pemerintah, TNI, Polri, ambulans, dan pemadam kebakaran sebesar 0,5%. Yang keempat, alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2%. Tata cara pembayaran PKB berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2017 Bagian ketiga tentang pembayaran pajak. Yang pertama, pembayaran PKB dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik. Yang kedua, PKB dibayar sekaligus di muka untuk masa 12 bulan. Berdasarkan pajak yang tercantum dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan harus dilunasi sekaligus. Pembayaran PKB wajib dilakukan paling lambat dalam jatuh tempo. Dalam hal jatuh tempo, pembayaran jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka pembayaran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Kualitas pelayanan pajak. Menurut Supranto tahun 2006, kualitas pelayanan adalah suatu kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Sedangkan menurut Heri Ciptono tahun 2000, kualitas pelayanan merupakan suatu proses atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat dirasakan secara langsung hasilnya, yang pada akhirnya memenuhi harapan pelanggan. Kesadaran wajib pajak. Menurut Jatmiko tahun 2006, kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Pratiwi tahun 2014, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi saat pajak memahami ketentuan perpajakan dan melaksanakannya dengan baik dan benar. Hak dan kewajiban wajib pajak. Yang pertama, hak atas kelebihan pajak. Yang kedua, hak dalam pemeriksaan. Yang ketiga, hak untuk mengajukan keberatan atau banding dan peninjauan kembali atas hasil pemeriksaan. Yang keempat, hak untuk dijaga kerahasiaan dan wajib pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Menurut Astianti tahun 2011, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan. Penelitian sebelumnya. Penelitian Siksvana Silalahi, Muhammad Al-Musaidik, dan Gunawan Eko Nur Cahyono dalam Jurnal Perpajakan Jejak tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan Pajak di Malang. Variabel dalam penelitian ini yaitu kualitas pelayanan, pelayanan perpajakan, kepuasan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak. Penelitian Devantris Hari Kurniati, Muhammad Judi M, dan Muhammad Saifi dalam Jurnal Perpajakan Jejak pada tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan atau SPT tahunan di Blitar. Variabel dalam penelitian ini yaitu pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak. Penelitian Dwi Aryani pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar PKB dan dampaknya terhadap penerimaan pajak studi kasus pemilik kendaraan bermotor di daerah Jakarta Selatan. Penelitian ini mengolah data dengan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis jalur, dan uji Sobel. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan atau survei dengan menggunakan kuesioner. Kerangka konseptual, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak. Hipotesisnya, pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Variabel penelitian, pengetahuan pajak sebagai X1, kualitas pelayanan pajak sebagai X2, kesadaran wajib pajak sebagai Y. Berikut adalah desain penelitian. Definisi operasional ada 3, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak.
Pengetahuan pajak adalah segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai perpajakan, baik dalam segi sistem perpajakan, tata cara pembayaran pajak, tarif pajak yang berlaku, sanksi atau denda PKB, fungsi pajak, serta sistem perpajakan yang berlaku di daerah Kota Makassar. Yang bagian B, kualitas pelayanan pajak adalah suatu proses atau aktivitas yang dilakukan oleh penyedia jasa. Selanjutnya, bagian C, kesadaran wajib pajak adalah sikap dan perilaku di mana wajib pajak telah memiliki perubahan yang cukup tentang perpajakan serta memiliki cenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak. Pengukuran variabel, pertama pengetahuan pajak, kedua kualitas pelayanan pajak, ketiga kesadaran wajib pajak. Pengetahuan pajak diukur dengan menggunakan skala Likert, kualitas pelayanan pajak diukur dengan menggunakan skala Likert, dan kesadaran wajib pajak diukur dengan menggunakan skala Likert. Populasi dan sampel. Pada penelitian ini, peneliti menentukan populasi yaitu wajib pajak yang memiliki kesadaran bermotor untuk roda 2 dan 3 di daerah Kota Makassar. Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan metode simple random sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dan yang ada dalam populasi tersebut. Dalam menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Sovlin. Berikut adalah rumusnya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik lapangan, dan yang kedua kuesioner. Teknik lapangan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan atau survei dengan teknik kuesioner. Survei dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak dan membayar PKB di daerah Kota Makassar untuk mendapatkan data primer. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka yang diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Berikut adalah teknik analisis data. Itulah tadi hasil presentasi proposal saya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.